perusahaan itu. Oke, saya mulai. Jadi di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan ya, mungkin semacam introduction ke financial statement-nya. Di sini akan saya jelaskan terkait definisi, kemudian objektif atau tujuan dari adanya laporan keuangan, kemudian tipe-tipe atau jenis-jenis dari laporan keuangan. Di sini juga akan ada reading demo ya, dari yang sebelum kita masuk ke demo yang menampilkan laporan keuangan realnya. Dan terakhir mungkin ada Q&A dan diskusi terbuka terkait topik yang akan saya bawakan hari ini. Oke, jadi teman-teman di sini definisi laporan keuangan itu merupakan suatu dokumen yang menunjukkan aktivitas keuangan ya dan dari suatu perusahaan, organisasi ataupun individu. Jadi kalau laporan keuangan itu tidak hanya dipunya oleh perusahaan aja, tapi juga organisasi atau seperti instansi pemerintahan itu tuh juga ada laporan keuangannya dengan format-format yang disesuaikan. Dan bahkan kita juga bisa punya laporan keuangan sendiri, kayak gitu. Nah, itu biasanya juga menyampaikan ringkasan ya dari transaksi-transaksi keuangan sehari-hari. Nah, nanti akan dikelompokkan melalui proses akuntansi dan akan mengenerate atau menghasilkan suatu laporan keuangan, dan biasanya itu di dalam periode-periode tertentu ya, specific period of time. Jadi misalkan dalam waktu misalkan dari 1 sampai 31 Januari atau per 31 Januari seperti itu. Dan laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang ada yang berlaku ya. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya PSAK. Nah, itu kalau perusahaan-perusahaan ataupun instansi pemerintahan itu harus menyusun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi nggak bisa asal nyusun aja kayak gitu. Mungkin kalau kita sendiri pengen punya laporan keuangan gitu, nah itu mungkin bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi memang adanya mengikuti prinsip-prinsip yang ada itu untuk menjaga konsistensi dan transparansi ya dalam pelaporan keuangannya itu. Kalau bagi perusahaan dan organisasi pemerintahan misalkan seperti itu. Kemudian ada beberapa tujuan ya. Di sini ada 3 dari financial statement atau laporan keuangan. Yang pertama ada transparansi atau transparasi. Jadi laporan keuangan itu dikeluarkan atau dibuat dengan tujuan transparansi sebagai bentuk transparansi untuk sebagai keterbukaan ataupun kejujuran dalam melaporkan transaksi keuangan di suatu perusahaan. Jadi memang tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita harus laporan keuangan itu digunakan sebagai bentuk transparansi. Kemudian yang kedua itu ada decision making atau sebagai pengambil keputusan ya. Jadi memang laporan keuangan ini sangat penting. Dia itu karena supplying data yang dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan itu profit atau tidak, kemudian perusahaan itu stabil apa tidak, dan bisa digunakan untuk prospek kedepannya ya sebagai acuan kita dalam mengambil keputusan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang seperti itu. Jadi memang laporan keuangan ini cukup penting ya karena dengan angka-angka yang sudah disajikan dalam laporan keuangan itu bisa kita gunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, kemudian juga ada accountability atau pertanggungjawaban ya. Jadi laporan keuangan ini memiliki tujuan dibuat dengan tujuan juga untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa-apa yang sudah kita keluarkan, misalkan uangnya kita gunakan kayak gitu. Jadi memang apakah sudah memenuhi kewajibannya, misalkan kita ada hutang kayak gitu. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban juga. Nah, di sini ada 3 laporan keuangan yang utama ya, primary. Itu ada income statement, kemudian ada balance sheet sama cash flow statement. Kalau income statement mungkin di sini teman-teman udah sering, mungkin ada juga yang udah beberapa sering dengar pernyataan ini. Income statement itu adalah laporan laba rugi. Jadi memang kalau perusahaan itu kan pasti tujuannya itu untuk mencari profit. Nah, itu income statement itu suatu laporan yang
cukup penting, primer untuk digunakan untuk dilihat informasi keuangannya, apakah perusahaan ini laba atau rugi, untung apa rugi, seperti itu. Kemudian ada balance sheet atau neraca ya, atau posisi keuangan. Nah, ini sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, itu ada aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi kalau gambarannya itu ada aset di sebelah kiri ya, kalau kita lihat, dan di sebelah kanan itu ada liabilitas dan ekuitas kayak gitu. Nah, itu menggambarkan posisi-posisi keuangan di suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga itu ada cash flow statement atau laporan arus kas, di mana laporan ini berisikan informasi terkait arus kas dari suatu perusahaan. Jadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi dia terdiri dari 3 aktivitas ya, ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi masing-masing aktivitas itu akan dijabarkan lagi detail terkait pemasukan atau pengeluaran kas yang sudah digunakan atau yang diterima, seperti itu. Jadi ini contoh atau format dari laporan laba rugi ya, teman-teman. Di sini ada komponen revenue, cost of goods sold, gross profit, operating expense, sama net income. Ditampilkan juga angka-angka ini dalam 3 tahun ya, ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, revenue itu apa dalam bahasa Indonesia? Itu artinya pendapatan ya, atau penjualan, atau sales. Ya, jadi mungkin istilahnya yang lebih familiar itu adalah omset. Jadi dari hasil, misalkan kita menjual barang atau jasa, nah itu kita menyebutnya sebagai revenue. Nah, kemudian ada istilah cost of goods sold. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya adalah harga pokok penjualan ya, atau mungkin harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu adalah apa sih, mungkin semacam modal ya, dari misalkan saya menjual nasi goreng 15.000. Terus bahan-bahan yang saya perlukan untuk membuat nasi goreng itu sebesar 10.000 kayak gitu. Jadi didapatlah gross profit ya. Gross profit sebesar 5.000. Gross profit sebesar 5.000. Jadi gross profit itu atau laba kotor merupakan pengurangan dari pendapatan dikurangin HPP, harga pokok penjualan. Nah, selain itu, gross profit ini tuh belum bisa kita jadikan acuan, karena kalau kita misalkan usaha, kita kan pasti misalkan kita usaha punya restoran, itu kan pasti ada komponen-komponen lainnya ya, seperti ada karyawan atau bayar listrik atau apapun itu yang tidak langsung melekat ke dalam penjualan kayak gitu. Misalkan tadi ya, masih kasusnya misalkan saya mempunyai restoran yang menjual nasi goreng, itu saya maunya karyawan gitu. Jadi karyawannya itu tuh tidak dimasukkan ke cost of goods sold, tapi dimasukkan ke operating expense atau biaya operasional gitu. Nah, misalkan sudah ketahuan biaya operasionalnya berapa, barulah didapat yang namanya net income atau laba bersih. Itulah keuntungan yang kita dapat dari usaha yang sudah dilakukan, seperti itu. Jadi kalau mudahnya, kalau misalkan kita melihat laporan keuangan itu, kita jangan melihat dari omset, tapi kita harus melihat net income-nya. Percuma kalau omsetnya besar, tapi modal atau HPP ya, dan biaya-biaya lainnya itu malah lebih besar daripada pendapatan atau omsetnya itu, ya bisa-bisa kita rugi kayak gitu. Nah, itu untuk penjelasan singkat terkait income statement atau laporan laba rugi. Kemudian untuk selanjutnya itu ada balance sheet ya, atau neraca atau posisi keuangan. Seperti yang sudah saya sampaikan, sini ada beberapa komponen ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi aset itu merupakan suatu aset itu kayak misalkan kita punya kas, kemudian ada mobil, terus kita juga punya piutang, terus dan lain-lainnya yang sebagai kekayaan perusahaan, seperti itu.
Terus ada liabilitas juga. Nah, liabilitas itu adalah kewajiban atau hutang. Misalkan kita hutang kepada bank, kayak gitu. Atau kita memiliki hutang kepada vendor yang perlu atas pembelian yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir ada komponen equity atau ekuitas. Jadi ini berisi dari eh, apa modal ya, modal dari perusahaan tersebut. Kayak gitu. Mungkin selanjutnya di sini saya akan coba sharing terkait apa laporan keuangan yang realnya ya teman-teman. Ini kan tadi sudah saya jelaskan secara singkat terkait laporan keuangannya. Oke, di sini udah saya buka suatu website yang bisa teman-teman pakai untuk melihat laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat laporan keuangan suatu perusahaan itu, teman-teman bisa cari di web apa di website perusahaan tersebut. Dan eh, namun tidak semua perusahaan itu melampirkan atau menunjukkan perusahaannya. Jadi perusahaannya laporan keuangannya karena perusahaan itu memang ada yang terbuka, ada juga yang tertutup. Terbuka dalam artian semua kondisi keuangan itu tuh dapat dilihat oleh publik atau mungkin lebih bahasanya itu adalah go public. Nah, perusahaan-perusahaan yang go public ini terdaftar Masih di Canva, bursa. Mbak. Ah, masih Canva Mas, ya? iya. Oh iya, sorry. Tadi sharing. Sudah ya? Sudah berubah layarnya? Sudah Mbak di X ya, ya. Ya, IDX ya, betul. Oke, izin saya lanjut. Jadi laporan keuangan itu yang go public atau daftar di Bursa Efek Indonesia ini adalah saham-saham perusahaan yang dapat dibeli oleh masyarakat luas. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kepo mau lihat laporan keuangan IMP itu nggak bisa karena IMP itu masih perusahaan tertutup gitu. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk melaporkan atau memperlihatkan laporan keuangan perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan. Em, jadi kalau misalkan teman-teman di sini mungkin ada yang eh, apa udah terjun lama di investasi atau mungkin ahli ya. Karena saya sendiri masih belum terlalu ngerti tentang investasi. Nah, itu biasanya kita melihat dari kondisi laporan keuangannya itu. Karena kita sebagai investor ya, yang sebagai yang memberikan modal ke perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut dapat eh, berjalan ya ininya. Mungkin ada butuh tambahan modal seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau lihat ini ada di perusahaan tercatat ya. Terus kita lihat di bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, kalau udah sampai sini, teman-teman bisa lihat ada menu-menu filter dan pilihan-pilihannya dapat dipilih. Misalkan di sini ada jenis laporan keuangan sama laporan tahunan. Kalau laporan keuangan itu pasti ini ya berisi dari aktivitas transaksi keuangan. Kemudian kalau laporan tahunan itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang mencakup pencapaian di tahun bersangkutan seperti itu. Dan ini biasa dikeluarkan kalau laporan keuangan itu bisa dikeluarkan berdasarkan triwulan 1, 2, 3 atau tahunan, tapi kalau laporan tahunan itu biasanya dikeluarkannya di akhir tahun, dalam 1 tahun gabungan seperti itu. Nah, ini jenis efeknya kita pilih saham saja dan tahun-tahun yang dapat dipilih. Em, di sini saya akan coba ambil ini ya, laporan keuangan perusahaan, salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia, ya konglomerat juga, yaitu ada Astra International. Sebentar.
Oke, jadi memang setiap perusahaan terbuka atau go public ini memiliki suatu kode ya, kode perusahaannya itu. Nah, kalau Astra itu kodenya adalah ASII, Astra International. Karena di sini saya masih set tahun 2023 ya, jadi memang laporan keuangan yang baru tersedia itu adalah baru sampai triwulan 2, triwulan 3-nya belum ada. Jadi mungkin saya akan coba menyampaikan laporan keuangannya secara tahunan saja, karena yang sudah dikeluarkan itu tahun 2022. Kita terapkan. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa file ya yang sudah diserahkan oleh Astra ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga ada keterangan yang sudah diaudit ya. Jadi informasi tambahan kalau misalkan suatu perusahaan go public ini menerbitkan laporan keuangan itu juga harus diaudit oleh pihak ketiga atau pihak eksternal, karena laporan keuangan yang disusun itu kan dari internal ya, dan tidak menutup kemungkinan ada suatu kecurangan atau fraud yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalkan ada yang memanipulasi labanya biar investornya pada mau invest kayak gitu. Seperti kasusnya kalau teman-teman tahu atau yang sudah update, ada kasus dari Garuda Indonesia. Itu Garuda Indonesia itu ada salah satu komisaris ya atau direksi yang tidak mau menandatangani laporan keuangan itu karena dia merasa laporan keuangan itu tidak dibuat secara benar kayak gitu. Ada kecurangan yang dilakukan, dan ternyata setelah diselidiki memang ada kecurangan yang dilakukan. Dia itu ada suatu metode pengakuan pendapatannya itu malah dia yang nggak boleh dilakukan, tapi malah dia catat dan akhirnya membuat labanya itu rugi. Padahal di tahun sebelumnya labanya itu tinggi, padahal di tahun sebelumnya itu mereka rugi kayak gitu kan. Jadi pertanyaan tuh kenapa? Dan setahu saya itu tuh laporan keuangannya sudah diaudit gitu. Dan eh, apa ya? Jadinya memang agak ini sih, perlu dicurigai juga kayak gitu. Nah, di sini ada format yang teman-teman bisa pakai, ada yang PDF dan Excel ya. Di sini saya biasanya pakai yang PDF. Saya coba download. Oke, sudah kelihatan teman-teman laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangan di tahun 2022 ya. Ini laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Nah, di sini laporan keuangan yang disajikan ini merupakan suatu laporan konsolidasi ya. Artinya Astra ini merupakan induk perusahaan di mana ini mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai segmen. Jadi konsolidasi. Jadi di laporan gabungan kayak gitu antara induk dan anak perusahaannya. Di sini disajikan ya list anak perusahaan dari Astra ini banyak banget ya. Dari berbagai kegiatan usaha, ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, properti, sampai otomotif tiga atau banyak banget ini. Ada 33 seperti itu. Nah, terus kemudian di sini juga disampaikan informasi umum ya, ada nama entitas, kemudian kode entitas. Kemudian bisa teman-teman baca sendiri, dan di sini ada periode penyampaian laporan keuangannya ini secara tahunan atau yang tadi yang triwulan ya. Dan sini informasi adalah tahunan. Kemudian tanggal awal periodenya, kemudian mata uang pelan-pelan yang digunakan dalam pelaporan keuangannya ada rupiah ya, dalam Indonesia rupiah. Dan pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah laporan keuangan ini dalam miliaran. Kayak gitu. Dan ini sudah diaudit ya, dan hasil yang dikeluarkan oleh auditor itu adalah wajar tanpa modifikasi ya, atau unqualified. Itu sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian, nah ini sudah masuk ke bagian laporan posisi keuangan ya. Pertama emang yang disajikan pertama itu biasanya itu ada neraca. Di sini juga disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
serta laporan keuangan per tahun yang berjalan di sebelah kiri dan di sebelah kanan tahun sebelumnya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai komparasi ya atau perbandingan. Di sini teman-teman kalau bisa lihat aset lancarnya terdiri dari beberapa komponen ya, ada kas, kemudian ada piutang, persediaan, uang muka. Nah, biasanya kalau saya itu kalau pengen tahu nih keuangan perusahaan itu tuh ada berapa sih? Nah, ini teman-teman uh, ada 61.000 ya, 61.295 pada per 31 Desember 2022. Nah, tadi karena di informasi umum ini pembulatannya menggunakan miliar, jadi teman-teman tinggal tambahin aja tuh 0,9, 61, 60, jadi pokoknya 61 triliun. Jadi keuangan yang kasnya Astra itu sendiri ada 61 triliun. Dan kalau perlu diingat, kalau ini adalah laporan konsolidasi ya atau gabungan dari entitas. Jadi nggak cuma dari Astranya aja, kayak gitu. Jadi emang wajar kalau ini sangat banyak ya, 61 triliun. Tapi kalau misalkan kita lihat ini cukup apa ya, menurun ya dari tahun sebelumnya itu, menurun sebesar 2 triliun dari 63 ke 61. Nah, itu biasanya kalau kita ingin menganalisis lebih dalam lagi, itu kita bisa lihat kenapa dia bisa apa namanya, bisa turun kasnya kayak gitu. Nah, biasanya penurunan kas ini bisa dilihat dari cash flow di laporan cash flow-nya. Oke, nah terus ada piutang usaha. Nah, kalau mungkin juga ada teman-teman yang belum tahu nih terkait piutang. Piutang itu adalah kalau misalkan kita menjual sesuatu secara kredit atau tidak langsung dibayar secara cash kayak gitu. Jadi si perusahaan ini memiliki piutang kepada pelanggannya. Kalau utang, kalau kita misalkan yang beli, kita beli secara kredit. Jadi kita masih ada kewajiban untuk membayar. Sedangkan kalau piutang itu pelanggannya yang mempunyai kewajiban membayar kepada perusahaan. Jadi kenapa dia masuk ke dalam aset? Karena memang itu semacam apa ya? Semacam tabungan ya. Semacam tabungan yang belum dijadikan cash kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau kita bisa lihat secara sekilas, ini kan piutang usahanya itu ini ya menaik ya dari 19 triliun ke 26 triliun. Nah, ini mungkin adalah salah satu alasan kenapa cash-nya ini berkurang karena kalau dilihat piutangnya naik nih cukup besar. Jadi kayak istilahnya cash-nya itu belum masuk nih kayak gitu. Tapi itu kalau dalam perusahaan itu bisa dijadikan sebagai aset. Yang lainnya bisa teman-teman lihat ada persediaan, kemudian uang muka dan lain sebagainya. Saya juga ada total jumlah aset dan di selanjutnya tuh ada liabilitas ya atau kewajiban utang jangka pendek perusahaan. Nah, ini utangnya meningkat ya dari 3 triliun jadi 5 triliun dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut aja ke bagian laporan laba rugi ya atau income statement-nya. Ini tadi sudah saya kasih sedikit gambaran ya, gambaran simpelnya itu terkait laporan laba rugi. Kalau di sini teman-teman bisa lihat penjualan dan pendapatan usaha dari Astra ini mencapai 301 triliun, menaik sangat 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 naik ya dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 233 triliun. Berarti di sini memang apa operasional atau kegiatan usaha yang dilakukan ini cukup maksimal dari sisi penjualannya. Nah, kemudian ada cost sales revenue ya atau beban pokok penjualan. Ini juga meningkat tentunya karena seiring penjualan meningkat maka juga ini meningkat kayak gitu. Nah, tapi di sini juga teman-teman bisa lihat antara tahun 2022 hingga dari 2021 itu labanya pun meningkat dari 51 triliun jadi 70 triliun. Nah, kemudian di bawahnya ini ada beberapa beban ya, beban-beban yang mungkin masuk ke tadi operating expense atau kalau di sini biasanya di sini beban administrasi dan umum. Nah, ini tuh ada istilah beban-beban yang tidak terkait dengan HPP ya tadi ya kalau atau dalam hal ini di sini BPP.
beban pokok penjualan. Nah, itu biasanya kalau gaji karyawannya Astra itu masuk ke bagian beban umum dan administrasi kayak gitu. Sebesar 16 triliun. Kemudian ada pendapatan lainnya, lalu dihasilkan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Nah, jadi ini adalah laba rugi yang sebelum pajak ya teman-teman. Jadi suatu perusahaan kalau ini harus memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi setiap pendapatan atas usahanya itu pasti dikenai pajak. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di jumlah laba rugi. Nah, ini jumlah laba atau rugi setelah dikurangi pajak ya, sebesar 40 triliun. Ini meningkat 15 triliun nih, berapa persen? Jadi dari 25 di tahun 2021 hingga 40 triliun. Cukup besar, sangat besar sekali malah. Kalau melihat dari angka kayak gitu. Nah, berarti kan kalau kita lihat secara ini ya, secara umumnya itu berarti wah ini dia ada kenaikan apa dari sisi operasinya kayak gitu. Operasionalnya itu sangat baik kayak gitu. Biasanya kalau laporan laba rugi itu saya melihat dari laporan ini ya, dari jumlah laba ruginya. Kemudian juga di sini ada tambah informasi, ada komprehensif lainnya. Nah, ini biasanya ada komponen-komponen pendapatan di luar kegiatan perusahaan kayak gitu. Nah, ini masih banyak, misalkan kayak ada selisih dari kurs kayak gitu. Nah, itu bisa jadi pendapatan. Laba rugi per saham. Nah, itu untuk laporan laba rugi ya. Kemudian di sini juga ada laporan ekuitas. Mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail ya, karena ini seperti apa, posisi modalnya aja sih, modal dari perusahaan. Kemudian juga di sini, nah ini ada laporan arus kas atau cash flow statement tadi ya. Tadi ada 3 kegiatan itu ada arus kas dari operasi, kemudian dari investasi dan pendanaan. Jadi kalau aktivitas operasi itu adalah aktivitas yang dikelompokkan berdasarkan kegiatan operasional perusahaan itu, misalkan dari penjualannya, terus pembayaran gaji karyawan kayak gitu. Jadi benar-benar kegiatan operasi dari perusahaan itu. Di sini disampaikan penerimaan kas dari aktivitas operasi itu ada dari penerimaan dari pelanggan ya, atau maksudnya pembayaran dari pelanggan atau customer. Kemudian ada kas lainnya. Kemudian di sini juga pembayarannya itu dijelaskan untuk bayar-bayar apa aja kayak gitu. Kemudian jumlah arus kasnya itu akan didapat untuk kegiatan operasional itu sebesar 37 triliun ya, net cash flow. Nah, kalau investasi itu biasanya atas pembelian aset tetap. Jadi kan kalau kita membeli suatu aset ya, apalagi aset tetap itu tuh misalkan kayak mobil, rumah atau gedung itu masuk ke bagian aktivitas investasi karena kan jangka panjang ya, seperti itu. eh nah, itu untuk investasi. eh, Lalu juga ada aktivitas pendanaan. Nah, pendanaan itu adalah misalkan kita dapat pinjaman dari bank kayak gitu. Nah, itu kita masukkan ke dalam aktivitas pendanaan. Nah, kalau misalkan yang dalam kurung ini berarti dia mengurangi kas ya, mengurangi kas tersebut. Sedangkan kalau yang tidak ada tanda kurungnya itu berarti dia harus kas masuk yang menambah kas. Nah, setelah 3 aktivitas itu ditambahkan, maka didapatkan jumlah kenaikan atau penurunan. Nah, kalau yang kita lihat ya, tadi di awal yang di neraca itu kan memang turun ya dari 63 triliun ke 61. Nah, ini bisa dilihat penurunannya itu sebesar 4 triliun. Kayak gitu.
Kenapa turun ya bisa kita analisis lagi secara menyeluruh kenapa misalkan tadi ya ada misalkan piutangnya naik kayak gitu. Nah, oke. Jadi laporan keuangan atau semacam summary ya, ringkasan dari laporan keuangan mulai dari posisi keuangan, kemudian ada dari eh, neraca posisi keuangan itu dan sama cash flow ini masih bentuk ringkasannya teman-teman karena tidak bisa dijabarkan secara lengkap di bagian summary-nya ini karena pastinya transaksinya sangat-sangat banyak dan biasanya itu untuk kalau teman-teman mau lihat detail itu ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, ini bisa dilihat di paling bawah ya biasanya. Nah, ini notes to financial statement. Nah, kalau yang di laporan keuangan versi ini biasanya ditampilkan secara apa ya? Secara singkat ya. Secara yang penting-pentingnya, misalkan untuk pendapatan berdasarkan pihak itu, ini ada dari Aegis Energy Trading dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya yang ditampilkan ini adalah yang paling terbesar penjualannya itu dari mana kayak gitu. Pihak berelasi satu. Berelasi itu mungkin semacam rekanan gitu ya, teman-teman. Nah, itu kan kalau dilihat diurutkan nih memang berdasarkan nominal besarannya ya. 5 triliun, 3 triliun, 3 triliun, dan sebagainya. Dan pastinya pihak berelasi ini tuh nggak cuma 10, tapi bisa lebih. Dan itu biasa digabung menjadi satu di pihak berelasi lainnya. Oke. Nah, itu misalkan untuk pendapatan, sumber-sumber pendapatan dari si Astra International ini ya. Kemudian juga ada tipe pendapatan jasa sewa. Oh, ini kalau yang jasa atau revenue karena Astra ini kan di bidang jasa dan barang ya. Gitu. Jadi emang dikelompokkan menjadi dua. Terus di sini juga ada list piutang berdasarkan mata uang, ada berdasarkan umur, list-list piutang ya. Nah, ini sama semacam apa ya detail dari yang sudah disampaikan. Kemudian ini ada obligasi. Nah, ini kalau ini saya kurang paham. Cara baca untuk obligasi-obligasi kayak gini. Utang usaha. Nah, ini juga dilihat ada BPP ya, beban pokok penjualannya itu, materialnya itu 171 triliun. Terus juga ada catatan utang bank ya, utang bank jangka panjang. Nah, itu dia Astra ini pasti kalau perusahaan besar itu eh, perlu modal ya, teman-teman. Meskipun dia mempunyai cash flow yang cukup besar atau persediaan kas belum tentu dia memakai uang itu gitu. Jadi biasanya dia meminjam uang untuk perputaran uangnya kayak gimana. Nah, itu juga di sini banyak ya list bank yang minjam uangnya yang memberikan modal kepada si Astra ini ada BCA, ada BRI, banyak ya. Besarnya juga disampaikan. Oke. Oke, jadi sebentar. Layar saya udah berubah lagi nggak ya ke bagian website Astra? Sudah ya. Sudah, Mbak. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih lengkapnya atau versi yang beda ya, karena kalau saya sendiri lebih suka ngelihat laporan keuangan perusahaan itu dari websitenya langsung. Nah, kalau nih ada websitenya Astra, nah ini nanti teman-teman bisa masuk ke bagian menu hubungan investor dan di sini disampaikan juga monthly update, quarterly atau annual. Nah, ini kalau kita mau lihat laporan uang tahunannya bisa kita lihat di annual update ya. Oke. Ini list laporan
tahunannya sudah dikeluarkan oleh Astra ya, sudah banyak mulai dari tahun 2010. Dan Astra itu sendiri memang udah lama banget ya, salah satu perusahaan yang cukup tua. Kita coba lihat laporan tahun 2022 ya teman-teman. Sini akan saya coba lihatkan secara sekilas, karena tadi sudah jelaskan ya laporan keuangannya. Oke, jadi bedanya dengan laporan keuangannya tadi sudah saya download ya, saya tampilkan dari websitenya IDX atau BI. Nah, ini ada laporan tahunan yang meliputi kondisi atau manajemen pencapaian-pencapaian perusahaan di tahun bersangkutan kayak gitu. Nah, ini banyak banget halamannya sampai 554 halaman. Bisa dilihat ada ikhtisar laporan keuangannya ya, secara singkatnya gimana, kemudian ada apa semacam visi ya, strategi triple roadmap-nya itu gimana. Nah, ini ikhtisar keuangannya itu biasanya yang bagian penting-pentingnya aja yang ditampilkan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik apa sih mau kepo tentang perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, itu bisa lihat dari laporan tahunan ini karena memang cukup banyak ya yang dilaporkan itu, mulai dari sejarahnya, terus informasi tentang dewan komisaris, direksinya itu seperti gimana sih orangnya kayak gitu. Ini menambah apa ya pengetahuan tentang ekonomi juga sih, karena di sini kan mereka juga memperhatikan aspek-aspek dan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia ya, karena mereka juga beroperasinya kan di Indonesia seperti itu. Meskipun juga ada di luar negeri juga sih sebenarnya. Terus kemudian juga ini adalah laporan-laporan sedetail itu sih kalau menurut saya, karena ini kan untuk dipublis ke publik ya, untuk mungkin menjaga image atau citra dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian setiap laporan tahunan ataupun laporan keuangan itu perlu ditandatangan ya sebagai bentuk tanggung jawab atasannya itu ya, biasanya dari Dewan Komisaris sebagai yang pengawas dari kegiatan, termasuk direktur juga sih atau direksi. Nah, ini ada company profile yang sangat-sangat lengkap kalau teman-teman lihat ada visi misi. Nah, ini juga ada segmen operasinya ya, banyak banget tadi yang sekilas ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, dan lain sebagainya. Kemudian mulai dari tonggak sejarah atau milestones. Oke, nah ini ada profil-profil Dewan Komisaris. Nah, ini domain komisarisnya aja juga makai dari orang luar negeri ya, banyak banget. Karena sebesar itu perusahaan konglomerat. Juga ada struktur organisasinya. Ini list anak perusahaan. Kemudian sudah informasi publik akuntan yang dipakai. Di sini dia pakai dari PricewaterhouseCoopers, salah satu Big Four ya, Big Four jasa audit. Karena memang sekelas Astra harus pakai yang kredibel juga sih. Nah, ini laporan tahunannya tuh sangat banyak. Nah, itu kalau teman-teman mau kepo bisa baca satu-satu. Kinerja 2022. Nah, ini ditampilkan juga nih pembelian dari masing-masing segmen ya, kayak gitu. Kinerja 2022-nya. Selamat tahun 2022. Nah, biasanya di laporan keuangannya itu ada di bagian bawah ya, semacam apa lampiran atau attachment. Nah, ini laporan keuangannya cukup beda ya, beda. Formatnya agak beda dari yang di Bursa Efek Indonesia itu, cuman angkanya harusnya sama. Sini ada surat pernyataan direksi. Jadi laporan keuangannya sudah dikeluarkan ini memang harus ada pertanggungjawabannya dari direksi. Jadi harus diperiksa juga apakah sudah sesuai, gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ditemukan kecurangan yang cukup fatal dan merugikan banyak pihak, nah itu biasanya yang disalahkan adalah si direksinya itu yang mempertanggungjawabkan seperti itu. Di sini juga ada lampiran dari bentuk ini ya, laporan audit
auditor independen dari si PwC ini. Bentuknya seperti ini. Nah, itu ini sih kayak summary dari apa yang sudah mereka audit. Bentuknya seperti itu. Nah, ini laporan keuangannya tadi ya, sama formatnya kayak gini. Terus, nah, kalau di catatan atas laporan keuangannya itu bentuknya kayak gini, biasanya ada informasi umum. Kalau tadi yang di Bursa Efek itu cukup singkat ya. Kalau di sini lebih lengkap lagi sih. Nah, itu biasanya bikin banyak itu adalah catatan atas laporan keuangannya. Kayak gitu. Ini lengkap banget gitu. 500 halaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau diskusi atau tanya ya di terkait laporan keuangannya ini. Ya, saya cukupi sharing session saya pada pagi hari ini materinya. Mohon maaf jika ada informasi-informasi yang mungkin ngerasa uh, mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang ngerasa nggak benar atau gimana. Mungkin karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Baiklah, teman-teman, coba kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin 3 penanya, silakan siapa mau nanya. Baik yang merasa terintimidasi, Mbak. Ayo, siapa yang mau nanya? Kira-kira kalau biar cuan milih sahamnya gimana, Mbak? Itu gimana, Mbak Rita? Gimana Mas? Kalau milih sahamnya biar cuan gimana, Mbak? Kalau kalau gacuan itu kayaknya harus dia kan belum terdaftar ya. Jadi kayaknya memang harus langsung ke manajemennya ini. Atau biasanya si gacuannya itu yang nyari investor, bukan kita yang nyari, bukan kita yang mau invest. Gitu. Baik, oke. Kalau dari yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tuh, Mbak Rifa ada pertanyaan, Mbak, dari Mas Aha. Bagaimana caranya menghindari pom-pom saham? Pom-pom saham tuh apa ya? Mas Aha, pom-pom saham apa? Mas Aha Agak, menggiring opini. soalnya kurang ngerti nih kalau terkait Biasanya saham-sahaman nih. follower tuh, follower gitu kan. Ah, pom-pom Dia saham. kayak kayak Mbak Rifa tadi, misalkan Astra, Astra nih, Astra, Astra, Astra. Ah. Padahal dia yang jual Astranya. Oh. Nah, itu kan kadang kita nggak tahu ya, apa dia beneran ngasih tahu kalau itu saham oke, atau dia emang cuman tujuannya pom-pom doang. Ya. Ya itu Mas mungkin ada apa ya? Bisa dilihat dari laporan keuangannya juga sih. Ini bener nggak sih? Tadi salah satunya mungkin dari laba rugi ya. Nah, kalau misalkan investor yang udah ini mainnya ini biasanya dia menganalisis pakai rasio-rasio yang terkait dengan investasi kayak gitu. Nah, itu kalau itu saya kurang paham sih Mas, saya nggak main investasi soalnya. Cuman main bibit, yang main yang mana-mana Main bibit, gitu. main slot. Gak dong. Enggak dong, Jangan refleks ya Mas, kalau jangan slot Mas. ya. Jangan, jangan, jangan. Nah, Hindari itu orang-orang yang main slot. Aduh, dari Pak Yasin tuh cek PBV, PRW. PBV itu apa ya? Saya tanya ROE sih, return on equity. aduh Pak Yasin itu tiap malam liatin itu. Iya. Begadang kan Najib cek RPM kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Adi. Cara cari investornya gimana, Mbak? Ini maksudnya misalkan kita sebagai pengusaha kayak gitu. Mas Adi, kalau misalkan kita sebagai pelaku usaha nyari investor itu
pertama kita kalau misalkan perusahaan kita masih tertutup ya, itu kita harus menyiapkan laporan keuangannya sebaik mungkin. Dan kalau kita sudah yakin nih terkait laporan keuangannya dan kemudian apa prospek-prospek yang sudah kita tawarkan gitu, atau mungkin semacam apa ya gambaran yang kedepannya itu menjanjikan. Nah itu biasanya kita bisa langsung cari investor. Saya kurang tahu sih mekanismenya gimana. Hah? Jadi kayak lebih apa Mana ya? mana? Kita yang mendatangi investor itu kalau kita posisinya masih perusahaan tertutup. Kayak gitu. Nah, kalau perusahaan terbuka ya kita harus ini Aku lagi mau obat. kalau perusahaan terbuka itu kita harus IPO ya atau initial public offering ke Bursa Efek Indonesia agar saham-saham yang saham itu bisa dibeli dan kita dapat modal dari masyarakat luas gitu. Contohnya kayak kemarin ya Gojek itu, yang GoTo itu kan dia IPO ya. Dan kemarin saya sempat kepo sih sama laporan keuangannya dan itu dia rugi sih. Dan kalau dilihat memang nurun terus ya, merah terus ya kalau saya lihat chart sahamnya kayak gitu. Oh, turun banget, Mbak. Drop. Kebanyakan bakar-bakar. Iya 80 betul. berapa Ke persen gitu? uh-uh. Nah, 80 Dia persen kalau nggak salah. di bagian penjualannya itu apa ya, bagian marketingnya itu tuh lebih besar dibandingkan pendapatannya gitu. Ya itu mungkin istilahnya tadi ya bakar duit kayak. Betul betul. Iya, satu lagi pertanyaan terakhir mungkin. Komennya lucu-lucu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, lambat curah ya. Kita tutup untuk sharing sessionnya. Kita give applause untuk Mbak Rifai. Terima kasih Mas Gusti, teman-teman yang sudah melihat paparan saya. Ya, aku jadi lebih sedikit ngerti ya soal keuangan ya. Nanti diskusi kami sama teman-teman juga bisa ya. Oke, nah next sessionnya kita mau spinning roll ya. Halo Mbak Tia. Hai hai. Hai, hai. Hai, ayo Mbak kita coba spinning roll untuk speaker Mbak. Ya, lagi FGD ini soalnya lemes. Enggak dong. Oke. Dia nerima kaos parpol belum? Iya Mbak, 2024 nih. Kayaknya kaos partai lagi Yoi, rame-nya. konveksinya Mbak Tia harus Kacik. berjalan. Enggak aku kapok. Kemarin ada, nggak mau aku. Investasi iya nih katanya. Main loh 1 miliar. Ah, nggak peduli. Partai, banyak yang kabur. Oke, teman-teman kita Ya, ini ya. Izin share screen. Takutnya salah yang di-share. Ini ya. ya Mbak betul. Oke, Cuma ini dikit, ya. Nama-namanya ya. cuma dikit sih. Dia habisin dulu Pak. Habisin dulu. Bismillah, siapa yang beruntung? Iya. Yeay, Ini selamat Mas Arya. pada Mas Selamat. Arya. Nah, kayaknya ini bahas saham nih. Iya, Ini salah bahas saham nih. Lanjutannya dari Mbak Rifai entrepreneur nih. kita. Oh, Mas bahasa Arya, saham apa dulu? Oh, sahamnya Belvin. First line, second line atau dua-duanya? Mas, nganu Mas Arya, Bitcoin Mas. Oh, Bitcoin. Bitcoin. Tahu nggak ada cerita loh Kripto soal maksudnya. Bitcoin gimana? dari teman suamiku. Gimana? Jadi teman suamiku itu pernah main Bitcoin. Terus sehingga cerita ya, terus dia tuh kan ada dititipin uang sama ayahnya. Bapak gitu ya, uang warisan nih ceritanya dia dititipin lah sama dia. Terus dia main Bitcoin. Awalnya aku awalnya apa? Kalau nggak salah 50 juta. Terus wah deg-degan dong. Ah udah semuain aja. Terus 50 juta. Terus tiba-tiba ayahnya minta kan, wah udah tuh main. Sampai besoknya dia deg-degan dong. Akhirnya dia jual langsung cuan dong. Ya nggak tahu berapa lamanya. Intinya dia jual langsung cuan. Jadi langsung
balikin mobil ke balikin uang ke bapaknya, beli mobil dan beli yang lain. Itu temanku. Itu cerita suksesnya, Mbak. Kalau cerita Iya. yang nggak sukses banyak, Mbak. Iya, itu makanya Temenku dia yang semua soalnya. makanya dia bilang kan dia malam-malam tuh udahlah jual gitu kan, dia tungguin kan sampai besoknya tuh dia buka tuh deg-degan, ternyata lumayan cuan gitu. Selamat Kayaknya ya kalau masa-masa sebelum ini ya, sebelum jomplang. iya gitu. Jadinya kata dia kalau misalkan nggak ini wah udah deg-degan itu dia ngomong apa sama bapaknya kan, soalnya duit bapaknya. Ya gitulah guys ceritanya. Thank you. Iya, oke Mbak Tia, terima kasih. Nah, kita ada lagi nih pengumuman dari Mbak Aya. Silakan Mbak Aya. Mbak Aya, tes. Oh iya Mas. Ya, Oh iya silakan. Mas Gusti. Oke teman-teman mau ngumumin ini ya hasil pemenang ini giveaway buat yang udah ngumpulin kuesioner kemarin. Buat yang belum ngumpulin masih ditunggu teman-teman. Ini saya izin share screen. Wait. Ini udah ada 17 orang yang udah mengumpulkan. Nah, nanti hadiahnya dari Mbak Rifa. Saya akan pilih 5 orang. Spin ya. Kenapa? Hadiahnya dari Barifa. Ya, yang pertama Mas Baik. Selamat. Selamat Mas Baik. 4 lagi ya. Hadiahnya saham ya? Terus, Pak Budi. Hadiahnya saham Goto. Hadiahnya saham. Saham Goto. 1 lot. Sumbang aja Gopek saham nih. Goto. Satu lot saham Goto. Terus Kasih semua deh kalau saham Goto. Pak Fajar yang ketiga ya. Terus yang keempat ada Mbak Arida. Yeay. Wey, dapat saham. Saham ya Mbak. Terus satu lagi ya. Teng dong. Wih, mantap. Iya. Siapa Apa itu? Di tengah-tengah. Kirain mau Nggak ke jadi Pak Mas Eko. Eko ya. Mbak Tia nggak Oke. garuk ya kamu itu. Curang aku. itu curang. Iya, Curang. tolong Boleh diulang, jangan tolong diulang. Bagi 2. Joko aku di Bang, belum ngumpulin kan, Bang? Mata. Terima kasih Kan Mbak Tia banyak bilang ya teman-teman. dapat itu, akhirnya dapat juga Mbak. Pak, Dapat. iya Pak. Pak Dendi belum ngumpulin Pak. Dapat Bitcoin. Oh, Kang Dendi ini parah. Belum ngumpulin. Nanti Ngumpulin pemenangnya akan dong. dihubungi oleh Mbak Rifa. Ngumpulin aja, Bang. Terima kasih banyak teman-teman. Di reply email Oh, replay. untuk pengumpulan kuesionernya. Oh, di reply. Terima kasih. Itu udah dari seminggu yang lalu loh. Oh, Reply. kan baru dikasih. Berkasih ya. Kemarin spam, Mas, ya? Nanya ya. Aduh. Bisa aja Pobi nih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, thank you Mbak Ya. Nah, satu lagi info dari saya. Nah, teman-teman nih sudah mulai memasuki akhir tahun ya, pasti udah mulai capek ya, kerja udah mulai banyak. Kayak perlu healing tipis-tipis nih. Pinginnya hijau-hijau gitu kan, udah bosan sama mall. Kita mau ngadain acara camping teman-teman. 11-12 November di Sukabumi. Itu jadi kita encourage banget teman-teman buat ikutan. Mas, nanti saya naik ke sananya gimana? Tendanya gimana? Yang penting join dulu aja. Yang penting mau dulu aja. Nanti soal itu nanti kita omongin bareng-bareng ya. Nanti aku share juga di Discord. Dan diharapkan banget nih teman-teman yang lagi penat, yang lagi kayak butuh healing nih gitu kan. Kita bisa healing bareng-bareng sambil mengenal satu sama lain di alam terbuka. Oke lah, itu kasih info terakhir dari saya. Kita akhiri untuk
sharing session untuk Jumat ini. Breakout room-nya sudah saya buka. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa itu Mbak Abibah yang halang? Game apa dulu, Mbak? Sport Nah, ya. ya itu aku nggak tahu gamenya game apa. 50. Mobile Legends, Mbak. Sekarang yang main slot itu bilangnya game loh, Mbak. Nggak, Iya. dia tuh gini, Itu tergantung Main ini, Pokemon, Mbak. Mbak. Pokemon. kan ada Pokemon itu Unite. Banyak. dijual gitu apa judi jual tapi apa bilang ya? ya, jual Ya, kalau ini. dijual chipsnya sama aja, Mbak. Dijual chip slot namanya, Mbak. Slot, Mbak. Tenang Mbak. Jual Jual perabot rumah, Mbak. Itu halal, Mbak. Iya, nggak Jual tahu. itu itemnya game. Iya, kalau item game bisa. Kalau item bisa Stiker aja jualan. sih senjatanya gitu. Iya. Atau sama Iya. Skinnya, uang Mbak. Banyak Skinnya. nggak punya game. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya halal ya? Ya nggak tahu Nggak gamenya apa-apa. apa dulu. Iya, Satu tergantung, gamenya. Mbak. Gamenya slot lagi.